Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita mulai pembelajaran siang hari ini. Untuk yang daring, dibuka bukunya halaman 25, bab 2, As-Sunnah dan Bid'ah. Langsung kita masuk ke pengertian as-sunnah. Apa itu as-sunnah? Sebelum kita masuk, apa yang kalian ketahui tentang as-sunnah? Sunnah, kebiasaan, jalan atau jalani. As-sunnah berarti mempunyai arti at-thariqah atau as-sirah. As-siratu wat-tariqatu al-mu'taddatu hasanatan kanat au qabihatan. Kebiasaan atau jalan yang baik atau yang jelek, masih global. Sedangkan menurut bahasa mempunyai beberapa arti atau makna. Yang pertama, sunnah menurut bahasa mempunyai arti apa? Jalan yang ditempuh. 2, cara atau jalan yang sudah terbiasa. 3, sebagai lawan dari kata bid'ah. Sedangkan menurut syariat atau istilah syariat adalah hiya ma sadara an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Sunnah adalah semua yang bersumber atau berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa dawuh atau perkataan beliau, perbuatan maupun penetapan dan persetujuan serta pengakuan dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi macamnya sunnah itu ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Dengan pengertian seperti ini, maka yang dimaksud dengan as-sunnah adalah segala sesuatu yang diperhatikan, dilarang atau dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meliputi perkataan beliau atau qauli, perbuatan beliau fi'li maupun ketetapan beliau takriri. Dengan demikian sunnah itu dibagi menjadi berapa? 3. Sunnah qauliyah, fi'liyah, takririyah. Jelas bahwasanya semua yang ada pada diri Rasulullah adalah sebagai suri tauladan, uswatun hasanah. Bagi siapa? Bagi semua yang mengikuti beliau. Yang mengikuti beliau sekarang ini adalah umatnya Rasulullah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran yang berbunyi bareng-bareng, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa zakarallaha katsira. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, uswatun hasanah, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut Allah, orang yang banyak menyebut Allah. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat berapa? 21. Yang dimaksud dengan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam ialah bahwa selain terhadap Al-Quran,
seluruh umat Islam wajib menjadikan as-sunnah sebagai pedoman dan pegangan hidup. Selain Al-Quran, pegangan hidup umat Islam adalah Al-Quran dan as-sunnah atau al-hadis. Menyandarkan segala permasalahan hidupnya kepada as-sunnah. Muhammad Ajjaj Al-Khatib mengatakan bahwasanya fal Qur'anu was sunnatu masdarani tashri'iyani mutalazimani la yumkinu li muslimin ayyafhama syari'ata illa birruju'i ilaihima ma'an wala ghinan li mujtahidin aw alimin an ahadihima. Menurut Muhammad Ajjaj Al-Khatib bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah merupakan dua hukum atau dua sumber hukum syariat Islam yang paling kuat, yang paling terkait. Seseorang muslim tidak mungkin mampu memahami syariat Islam tanpa kembali kepada kedua sumber hukum tersebut, yakni apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Mujtahid atau orang alim tetap memerlukan keduanya, enggak boleh memisahkan antara. Ketika ada dari Al-Quran tetap yang menang Al-Quran, karena hukum utama, pondasi pertama adalah Al-Quran. Ketika dalam Quran enggak ada, maka mencari sumber hukumnya ke al-hadis. Ketika hadis enggak menemukan, maka dicari kesepakatan para ulama, namanya apa? Ijma. Ketika dalam ijma enggak ada Quran, hadis, ijma, maka kita ada hukum tambahan satu, yaitu qiyas. Jamak kata as-sunnah adalah sunan. Sunnatun tasniahnya sunnatani, jamaknya sunanun. Nabi bersabda bahwasanya la tattabi'anna sunanan min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbi adakhaltumuh. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah perjalanan orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga andai mereka memasuki sarang dob itu apa? Dob itu diartikan apa? Biawak. Dob, sarang dob atau lenge dob, kamu pasti memasukinya. La dakhaltum podo melbu, seandainya semuanya itu sudah ada apa? Kita hidup sekarang itu napak tilas terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu kita. Umpama kok ana wong sing nglakoni keapian, nggak mungkin dia melakukan murni kebaikan dari dirinya sendiri. Dia pasti kebaikan tersebut mencontoh atau meniru dari kebaikan-kebaikan para pendahulu. Seandainya kok melakukan kejelekan, itu juga meniru dari kejelekan-kejelekan yang telah terdahulu. Ada sabda lain bahwasanya man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang mengadakan suatu sunnah atau jalan yang baik, memberikan contoh yang baik, maka ia akan mendapatkan pahala itu dan pahala dari orang lain yang mengerjakannya sampai hari kiamat. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu sunnah yang buruk atau contoh yang buruk, maka ia akan merasakan dosa dari
pekerjaan buruk itu dan dosa dari orang yang mengerjakannya hingga hari kiamat. Maka seyogyanya kita memberikan contoh yang baik-baik kepada siapa? Kepada para generasi setelah kita, agar kita memberikan contoh yang baik, agar kita mendapatkan pahala kebaikan. Kebaikan itu langgeng kekal sampai hari kiamat. Namanya apa? Jadi amal jariyah. Contoh kebaikan dilakukan sampai banyak yang melakukan kebaikan tersebut, kita dapat kiriman pahala kebaikan. Sampai kita dikubur pun kita mendapatkan pahala kebaikan. Dan sebaliknya, ketika kita melakukan amal atau sunnah yang jelek dan diikuti orang-orang setelah kita, maka kita juga ketika di dunia mendapatkan dosa, dan dosa itu berlangsung langgeng sampai nengku kuburan, sampai tekone dino kiamat. Kata sunnah, jadi kita harus berusaha untuk menerapkan semua kebaikan-kebaikan dan menjauhi segala bentuk dari yang jelek. Kata sunnah dari kedua hadis di atas menunjukkan arti jalan sebagaimana dikehendaki oleh pengertian menurut bahasa. Ahli hadis atau muhaddisin menegaskan sunnah dalam pengertian semacam ini adalah muradif. Muradif itu apa? Sinonim. Basa Jawane apa sinonim itu? Kembaran, artinya podo, tapi penyebutannya lain. Contoh sinonim dari as-sunnah adalah al-hadis. Sama dengan kata hadis. Maka yang dimaksud dengan sunnah dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik, bagaimana bunyinya? Sebagaimana yang di awal pembelajaran ini, aswaja laqad taraktum fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatu rasul. Ini redaksi yang lain, laqad taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnata rasuli. Sungguh telah kutinggalkan, Rasulullah meninggalkan dua perkara yang ketika umatnya berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, Rasulullah menjamin bahwasanya umatnya tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu berpegang teguh kepada kitab Allah yakni Al-Quran, sunnatu rasulih yakni al-hadis. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mim ba'di. Berpegang eratlah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Itu bukti bahwasanya ketika kita membuat suatu amal kebaikan itu bukan dari diri kita sendiri, yakni meniru atau mencontoh dari perilaku orang-orang baik sebelum kita semua. Di samping itu terdapat sunnah sahabat, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari hasil ijtihad khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin ada berapa? Pertama Abu Bakar As-Siddiq, terus Umar bin Khattab, terus Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lainnya. Misal, contoh dalam pengumpulan dan pembukuan ayat-ayat Al-Quran di masa siapa? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dilanjutkan dengan penggandaannya. Awalnya dikumpulno ning gone masane Abu Bakar As-Siddiq, penggandaan digandakan, ditulis, ditambah-tambah lagi pada masa
Khalifah Utsman bin Affan dalam 5 mushaf yang dikenal dengan mushaf Utsmani. Terus ada lagi sunnah apa yang dilakukan pada masa sahabat Umar bin Khattab. Apa? Salat tarawih berjamaah 20 rakaat pada malam hari bulan suci Ramadan yang pertama kali dilaksanakan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Terus sholat Jumat dengan 2 azan pertama kali diamalkan atau dicontohkan oleh sahabat Utsman bin Affan. Kalau salah seorang dari Khulafaur Rasyidin telah menetapkan suatu perbuatan berdasarkan hasil ijtihad yang disepakati oleh para sahabat, maka kita harus mengikuti dan mengamalkannya karena suatu yang telah ditetapkan dan diamalkan oleh para sahabat terutama masa Khulafaur Rasyidin dapat dipastikan tidak akan bertentangan dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang paling parek karo Rasulullah sapa? Ya para sahabat. Jadi sumber paling dekat dengan sumber utama. Sumber utamane wong Islam iku sapa? Ya Kanjeng Nabi. Sing paling parek karo Kanjeng Nabi ya sapa? Para sahabat. Luweh-luweh sahabat sapa? Arba. Iki sapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sebab para sahabat adalah generasi pertama yang melihat, bergaul, berjuang dan belajar langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dasar-dasar as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. Dasarnya apa Ono konggone Al-Qur'an, ono konggone hadis. Banyak ayat Al-Qur'an dan teks hadis yang menjelaskan bahwasanya sunnah merupakan salah satu sumber hukum Islam. Selain Al-Qur'an yang wajib diikuti, sebagaimana mengikuti Al-Qur'an baik yang bersifat perintah maupun larangan. Untuk mengetahui dasar-dasar bahwasanya as-sunnah sebagai sumber hukum Islam, kita dapat memerhatikan beberapa dalil. Yang pertama dalil dari Al-Qur'an. Akeh ning gone Qur'an sing nerangno tentang kewajiban mempercayai karo menerima segala yang disampaikan oleh Rasul kepada umatnya untuk dijadikan pedoman hidup. Antara lain apa? Ning gone surat Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Apa yang diberikan oleh Rasul kepada kalian, kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Ayat yang kedua yang bisa dijadikan dasar adalah ayat dari ayat ke-179 surat Ali Imran. Maka Allahu liyazaral mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabisa minat tayyib. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakinallaha yajtabi mir rusulihi may yasha fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Allah menyisihkan yang buruk atau munafik dari yang baik mukmin. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib. Akan tetapi Allah memilih kepada siapa yang Allah kehendaki di antara rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan
rasul-rasulnya. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang sangat besar, ajrun azim. Satu lagi dari Al-Quran, surat apa? An-Nisa ayat 136, ayat dibaca bareng-bareng. Artinya dari 3 ayat tadi, dalam kaitannya dengan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam dapat ditarik pemahaman bahwasanya apa? Yang pertama, selain mempercayai Allah, umat Islam juga wajib mempercayai adanya Rasul atau utusan-utusan Allah, yang di sini maksudnya adalah Nabi Muhammad. Kedua, umat Islam wajib mentaati semua yang bersumber dari Rasul, baik perintah ataupun larangan. Allah mengancam yang ketiga, Allah mengancam kepada orang-orang yang tidak mempercayai dan tidak mentaati Rasul Allah. Cukup pertemuan siang hari ini. Kita lanjut pertemuan yang akan datang membahas dalil sunnah yang bersumber dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.